Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba menyampaikan materi matematika SMP MTS ataupun yang sederajat untuk kelas 7 semester 1. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba menyampaikan tentang materi pada himpunan. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bilangan. Sebenarnya pada bab atau semester 1 untuk materi pembelajaran itu ada beberapa judul, diantaranya bilangan, himpunan, bentuk aljabar, dan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bilangan. Sebelum melanjutkan ke video pembelajaran berikut ini, pada Bapak Ibu silakan untuk like, comment, share, dan subscribe pada channel YouTube yang saya buat. Dan jangan lupa klik tanda notifikasinya sehingga Bapak, Ibu, dan semuanya menerima video-video terbaru dari saya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada bab 1 bilangan ini terdiri dari beberapa bagian subbab, diantaranya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat, operasi hitung campuran pada bilangan bulat, bilangan pecahan, membandingkan mengurutkan bilangan pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan, operasi hitung campuran pada bilangan pecahan, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, dan FVB dan KPK. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan coba menyampaikan bagian A, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang pertama itu bilangan bulat, yang kedua itu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, dan yang ketiga lawan suatu bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat. Coba kita amati bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan bulat berikut. Bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf A yang dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai tak terhingga. Bilangan caca itu dilambangkan atau biasanya dilambangkan dengan huruf C, yang anggota-anggota bilangan caca itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Terus bilangan bulat dilambangkan biasanya dengan huruf B, itu dimulai dari min titik-titik atau dari min tak hingga. Nah, di sini kita misalkan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga tak hingga. Artinya bilangan bulat itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Bilangan bulat memuat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Jadi, dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Begitu juga, himpunan bilangan caca juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Selanjutnya, letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dilihat seperti bawah ini. Misalnya bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0.
bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Ini di sini kita misalkan 0 adalah titik pangkal. Jadi di sebelah kiri 0 ini adalah bilangan bulat negatif, dan di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Misalkan min 4 terletak di sebelah kiri 0. Ini artinya 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Artinya kalau melangkah 4 langkah ke kiri, dan 6 langkah sebelah kanan 0. Artinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang kedua, itu membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan besaran-besaran bilangan. Mengurutkan beberapa bilangan bulat pada dasarnya adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari yang nilainya kecil. Ingat, dalam membandingkan bilangan yang besar, artinya berdigit banyak, misalnya sampai jutaan atau ratusan ribu atau puluhan juta dan lebih dari itu, cara mudahnya dengan membandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Contoh, di sini kita punya bilangan 574.136. Nah, kita bandingkan dengan 573.998. Kita lihat di angka 5 ini, berarti di angka berapa nih? Angka 5 posisinya sama dengan 5 yang ini. 7 sama posisinya dengan yang ini. 4. Nah, di sini 3. Nah, kita misalkan yang mana yang lebih besar antara 4 dan 3. Jadi yang besarnya adalah 4. Jadi tanpa melihat yang di belakangnya, kita sudah bisa menjawab atau menyimpulkan bahwa nilai atau untuk membandingkan kedua bilangan ini adalah bahwasanya 574.136 lebih besar daripada 573.998 karena nilai tempat ribuan pada bilangan 1 lebih kecil dari bilangan pada tempat yang 2, yaitu 4 lebih besar 3. Itu. Selanjutnya, lawan suatu bilangan bulat. Setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Lawan bilangan A adalah negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Contoh, lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Lawan dari 17 adalah negatif 17. Lawan dari negatif 81 adalah 81. Contoh soal. Kita perhatikan di sini. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. Yang pertama, 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, negatif 36. Soal kedua, negatif 162, 176, 325, negatif 374, 293, negatif 285. Nah, dari pertanyaannya, urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. Artinya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jawabannya di sini kita lihat, kita kelompokkan dahulu bilangan negatif. Bilangan negatifnya adalah
negatif 23, negatif 48, dan negatif 36. Urutan dari yang terkecil. Nah, setelah ini kita dapat, kita urutkan dari yang terkecil. Dimulai dari negatif 48, negatif 36, dan negatif 23. Untuk kelompok bilangan bulat positif, bilangannya adalah 34, 42, dan 29. Urutan dari yang terkecil kita ambil 29, 34, 42. Jadi, urutan bilangan yang terkecil secara keseluruhan adalah dimulai dari negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, 42. Nah, jika menggunakan garis bilangan, kita contohkan dibuat seperti ini. Untuk garis bilangan antara jarak dan jarak itu sebenarnya bisa secara proporsional dibuat. Ini garis bilangannya, yang paling kiri negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, 42. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua sama seperti contoh yang pertama tadi. Bilangannya 162, 176, 325, negatif 374, 293, negatif 285. Nah, setelah diurutkan bilangan-bilangan negatifnya seperti ini. Bilangan negatifnya yang ada itu negatif 162, negatif 374, negatif 285. Diurutkan dari yang terkecil, negatif 374, negatif 285, dan negatif 162. Untuk kelompok bilangan bulat positif itu bilangannya 176, 325, 293. Setelah diurutkan dari yang terkecil didapat 176, 293, 325. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil secara keseluruhan adalah negatif 374, negatif 285, negatif 162. Seterusnya 176, 293, 325. Untuk garis bilangannya sama seperti bagian A. Kita buat garis bilangan yang paling kiri, artinya yang terkecil, yaitu negatif 374, dilanjutkan negatif 285, negatif 162, dilanjutkan lagi 176, 293, 325. Seperti itu. Nah, untuk bagian subbab ini ada latihan soal. Perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut ini. ST 2 derajat Celcius. Es krim negatif 5 derajat Celcius. Es batu negatif 6 derajat Celcius. Es jeruk 3 derajat Celcius. Perintahnya yaitu urutkan minuman dari yang paling dingin. Silakan untuk dikerjakan. Nah, selanjutnya bagian B, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat. Yang keempat, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, sebelumnya di video saya sebelumnya ini sudah pernah saya bahas, tapi untuk kali ini saya kembali bahas, semoga bisa lebih memperdalam khasanah atau ilmu yang sama-sama kita pelajari. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. A. Penjumlahan dengan mistar hitung. Kita akan menentukan hasil dari negatif 4 ditambah 15 menggunakan mistar hitung seperti ini. Ini ada mistar. Kita lihat
Mr. A bilangan pertama negatif 4. Mr. B bilangan kedua yaitu 15. Nah, kita lihat hasilnya 11. Caranya, himpitkan angka 0 pada Mr. B dengan angka negatif 4 pada Mr. A. Perhatikan, angka pada Mr. A yang berimpit dengan angka 15 pada Mr. B. Terlihat jika yang berimpit adalah angka 11. Angka 11 inilah hasil dari negatif 4 ditambah 15. Jadi negatif 4 ditambah 15 adalah 11. Ingat, lakukan langkah-langkah dalam penjumlahan menggunakan garis bilangan secara urut dan benar. Penjumlahan dengan garis bilangan menentukan hasil negatif 4 ditambah 15 menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangannya. Buat garis bilangannya min 4, di sini 0, di sini 11. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dari angka 0 melangkah 4 satuan ke kiri sehingga menunjukkan negatif 4. Nah, dilanjutkan dari negatif 4, artinya dari angka negatif 4. Nah, dari sini melangkah 15 satuan ke arah kanan, menunjukkan menjumlah dengan 15. Artinya seperti ini. Yang C, langkah di atas terhenti di angka 11. Jadi 4, nah negatif 4 ditambah 15 adalah 11. Jika ini suhu udara, kesimpulannya suhu udara setelah 1 jam adalah 11 derajat. Seperti itu. Yang C, penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B bilangan bulat. A ditambah B sama dengan A ditambah B. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Negatif A ditambah B sama dengan negatif buka kurung A kurang B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Contoh, negatif 15 ditambah 5 sama dengan negatif buka kurung 12 dikurang 5. Hasilnya negatif 7. Jadi berlaku negatif A plus atau negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurang B. Begitu juga negatif 8 ditambah negatif 12. Hasilnya negatif 8 tambah 12. Artinya negatif 20. Maka berlaku negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Apa saja sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat? Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran tempat. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, negatif 14 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah negatif 14. Negatif 35 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 15 ditambah negatif 35. Artinya sifat bilangan bulat yang pertama yaitu sifat komutatif. Yang kedua, pada penjumlahan tiga bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya A ditambah B buka kurung tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah
buka kurung, B ditambah C tutup kurung. Contoh, buka kurung 13 ditambah negatif 19 tutup kurung ditambah 21. Itu sama dengan 13 ditambah buka kurung negatif 19 ditambah 21. Contoh kedua, negatif 32 ditambah 14 ditambah negatif 27 sama dengan negatif 32 ditambah buka kurung 14 ditambah 27. Seperti itu. Yang ketiga, penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C bilangan bulat. Misal, 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. 9 negatif 13 dan negatif 4 merupakan bilangan bulat. Begitu juga untuk contoh kedua. Sifat keempat yaitu bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contoh, 37 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 37. Hasilnya 37. Sifat yang kelima yaitu hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Misalnya, A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contoh, negatif 23 ditambah 23. Hasilnya 23 ditambah negatif 23. Hasilnya 0. Seperti itu. Untuk pengurangan bilangan bulat, cara melakukan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B dapat ditulis. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B sama dengan A tambah B. Contoh, perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. 12 dikurang 18 sama dengan 12 ditambah negatif 18. Hasilnya sama dengan 6. Dan contoh seterusnya. Yang keempat, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C bilangan bulat. Contoh, negatif 15 dikurang 7 sama dengan hasilnya negatif 21. Artinya bilangan negatif 15, negatif 7, dan negatif 21 berupa bilangan bulat. Contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut ini. Artinya dalam satu soal ini sudah ada penjumlahan, sudah ada pengurangan. Soal pertama, negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Soal kedua, negatif 39 dikurang 73 dikurang negatif 69. Untuk yang A, negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Hasilnya, buka kurung, negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Kita selesaikan yang di dalam kurung. Hasilnya 32 negatif ditambah negatif 54. Hasilnya negatif 86. Begitu juga yang contoh soal kedua, yaitu negatif 39 dikurang 73
dikurang negatif 68. Ini dijadikan negatif 39 dikurang 73 menjadi plus atau tambah 68, karena ini dikurang negatif jadinya positif. Artinya misalnya dalam perkalian, tapi nanti akan kita bahas perkalian untuk negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, hasilnya negatif 112 ditambah 68 hasilnya negatif 44. Nah, pada akhir pembelajaran ada latihan soal, yaitu misalnya suhu terendah yang terjadi di kota A adalah negatif 18 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B adalah negatif 27 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Pertanyaannya, di antara kedua kota itu, kota manakah yang mempunyai interval suhu lebih besar? Artinya jarak suhu terendah dengan suhu tertingginya berapa? Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian saja untuk tutorial pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa berguna dan bermakna, serta bagi siswa-siswi kelas 7 bisa menunjang pengetahuan pengalaman pembelajarannya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus senantiasa terus belajar walaupun kita dibatasi oleh jarak dan waktu yang belum bisa bertatap muka di depan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.